Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 3 Kaloran. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, pada hari ketiga kita akan membedah materi tentang cara belajar efektif. Nah, kalau yang dulu-dulu kalian ketemu pembelajaran secara tatap muka ya, maka kali ini kita akan belajar dengan moda daring. Moda daring atau dalam jaringan. Nah, untuk materi cara belajar efektif ini, kalian masih penasaran ya, itu ibu siapa yang ngomong gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, biar kita lebih akrab, maka pertama kali saya akan memperkenalkan nama Eni Kurniawati SPD, biasa dipanggil dengan Bu Eni. Saya mengajar matematika dari kelas 7 dan sampai dengan kelas 9. Nanti kalian akan ketemu dengan Bu Eni ketika pembelajaran matematika. Selain itu, Bu Eni merupakan wali kelas 9. Dan saat ini Bu Eni menempati rumah di Jlegong, Ngadikerso, Sumowono. Jadi kalau kalian lewat boleh mampir gitu ya. Oke. Lanjut, seperti kita ketahui bahwa sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun kita berada di masa pandemi. Nah, sebetulnya kalau kita mau berpikir dengan jernih bahwa bumi kita itu akan terus berputar, waktu terus berjalan. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikuti perubahan tersebut. Jadi, kegiatan MPLS ini dengan moda daring atau moda dalam jaringan, atau kalau kalian sebutnya moda dunia maya itu. Nah, gimana anak-anak? Siap untuk belajar? Oke, yuk, cus. Ya, apa yang akan kita pelajari pada kegiatan MPLS kali ini? Ya, yang akan kita pelajari adalah cara belajar efektif. Sebelum ke cara belajar efektif, ada baiknya kita mengikuti dulu atau mengetahui dulu pengertian belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua baru kita akan belajar bagaimana belajar itu biar efektif. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menghambat belajar kita tidak efektif. Kemudian yang terakhir nanti ada penutup. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Yang pertama, pengertian belajar. Apa atau belajar itu? Belajar merupakan proses atau kegiatan yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kalian nanti akan dikatakan sudah belajar jika apa? Jika terdapat perubahan yang positif dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kalian. Jadi itu yang kita namakan sebagai belajar. Nah, karena pentingnya proses belajar ini, maka apa toh belajar efektif itu? Belajar efektif
merupakan proses belajar yang menghasilkan atau berdaya guna, sehingga proses pembelajaran tersebut memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, serta kualitas yang lebih baik, sehingga dapat memberikan perubahan perilaku yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar kalian nanti dikatakan efektif ketika kalian mampu memberikan pemahaman dan kualitas kalian lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku positif yang kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana biar belajar itu? Kita lihat apa saja tipsnya agar belajar itu efektif. Yang pertama, Bu Eni selalu menyarankan untuk berdoa. Apapun yang akan kita lakukan, awalilah dengan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi, kalau yang beragama Islam berdoa, niat ingsun mau belajar supaya dapat ilmu yang manfaat. Itu salah satu contoh berdoa. Jadi berdoa itu bisa dalam bahasa apa saja gitu ya, dan sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, pilihlah waktu. Pilihlah waktu untuk belajar yang sekiranya kalian berada pada konsentrasi yang penuh. Ya, kalau Bu Eni kalau belajar itu paling bisa konsentrasi itu di antara jam 3 sampai jam 4 pagi ya. Jadi sebelum subuh itu untuk belajar luar biasa cepat nyerapnya. Nah, kalau kalian belum terbiasa dengan waktu itu, kalian bisa memilih waktu tersendiri yang kalian memungkinkan kalian untuk belajar dengan konsentrasi yang penuh. Kemudian tip yang ketiga, ciptakan rasa nyaman. Nyaman di sini nyaman dari tempat, nyaman dari rasa, nyaman dari pikiran gitu ya. Artinya apa? Tempatnya sediakan tempat khusus. Misalkan harus sepi, harus bagaimana. Rasa, kalau kalian misalkan belajar biasanya dengan cemilan, ya carilah cemilan dulu. Kalau kalian dengan musik, ya setelah musik. Kemudian dengan pikiran, artinya beban pikiran kalian yang nyaman, tidak memikirkan apapun lagi selain pikiran untuk belajar. Kemudian cara yang keempat, setelah kalian menciptakan rasa nyaman, kalian buka untuk belajar itu. Pertama kali baca, setelah itu pahami, kemudian temukan poin pentingnya, setelah itu buat ringkasan. Jadi setelah tadi berdoa, memilih waktu, menempatkan pada rasa nyaman, kemudian kalian buka materinya, baca, pahami, temukan poin penting, kemudian catat biar besok tidak hilang. Jadi mencatatnya tidak harus ikut bu guru, tidak harus ikut teman. Yang penting catatan dengan model kalian, semudengnya kalian, gitu ya. Lanjut, tip yang kelima, tanyakan yang tidak paham. Jadi yang setelah kalian membaca, memahami, kemudian menemukan poin penting, kok ada kalian yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Bisa ke kakak kelas, bisa ke orang tua, bisa ke bu guru, atau siapapun yang kalian anggap mampu. Kemudian selanjutnya setelah poin yang keenam adalah istirahat yang cukup. Istirahat di sini sangat diperlukan. Semangatnya kalian seperti apapun, ketika otak kita sudah nggak bisa konsentrasi penuh, maka kita butuh istirahat dahulu. Sistem kebut semalam itu tidak akan efektif. Jadi kalian setelah ini belajar, jangan belajar terus itu ya, semalam belajar terus, itu tidak akan bagus. Jadi harus istirahat yang cukup. Yang terakhir, belajar kelompok. Jadi
Belajar kita akan efektif salah satunya dengan cara belajar kelompok. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi ketika dengan berkelompok, kita biasanya akan lebih mudah karena ada yang membantu saling berdiskusi, saling memahamkan. Nah, itulah 7 cara bagaimana belajar kita agar efektif. Nah, tentunya semua itu tidak akan ada artinya ketika kalian tidak melaksanakan ini semua dengan baik-baik, gitu ya. Nah, apa yang bisa menghambat belajar kita tidak efektif? Ya, yang pertama malas. Lah, ini penyakit paling mengerikan dari setiap kita ya. Kalau ditanya, kenapa kok gak belajar? Lagi M, Bu. Ternyata M-nya itu malas. Jadi sebisa mungkin kalian buang rasa malas itu. Kemudian hambatan yang kedua, suka menunda. Masih berapa hari? Masih berapa jam? Masih Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menunda suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan kali ini, ya kita kerjakan kali ini. Kemudian yang ketiga, tidak disiplin. Ya. Artinya belajarnya tidak continue. Sekarang belajar, besok enggak. Besok mau ada ulangan lagi ini. Artinya kalian tidak disiplin. Kemudian selanjutnya tidak punya prioritas. Nah, di sini yang penting nge-game, masalah tugas besok masih dikumpulkan seminggu lagi. Maka nggak usah dikerjakan dulu. Nah, ini namanya kalian tidak punya prioritas. Kemudian yang kelima, fasilitas tidak memadai. Ini mohon maaf, mungkin HP-nya dibawa orang tua atau apa, itu biasanya fasilitas, atau tempat belajarnya bareng di depan TV ya. Ini merupakan fasilitas yang tidak memadai. Selanjutnya kalian dalam posisi lelah. Jadi hambatan dalam belajarnya akan terhambat. Yang terakhir, bermain game, pegang HP, tak tahu waktu. Lah, ini akan sangat mengganggu dalam proses belajar yang efektif. Nah, sekian. Sebetulnya masih banyak yang mau disampaikan, tetapi karena terkendala waktu, terkendala ruang, terkendala tempat bertemu ya, maka pembedahan kita tentang materi cara belajar efektif Bu Eni. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa rangkumannya tak tagih besok ya. Tak tagih. Kemudian sebelum kalian keluar, silakan like and subscribe dulu. Sekian. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.